Ternyata salah satu teman gue yang ikut di belakang gue itu, dia kencing di wastafelnya ambulans gue. Mas, ambulannya kenapa gitu kan ngalangin jalan? Enggak mas, enggak ngalangin jalan kok, kenapa? Abis bawa mayat ya, emang kenapa? Ambulannya ada suara. Memang 2 hari sebelum meninggal tuh pengen banget dia katanya main ke tempat kecilnya dia gitu loh. Jadi kita tuh dibuat kesasar tuh ke arah tempat mainnya dia itu loh. Di daerah situ juga gitu loh, dekat TPU Pondok Rangon gitu kan. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain lonceng ya. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang bisa dibilang pasukan Lentera Malam ini selalu request lah. Itu sampai neror ke DM gue. Ya udah langsung aja nih. Narasumber kita yang spesial ini namanya Bang Reswaldi. Bang Reswaldi, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Baik ya. Balik lagi ke sini. Balik lagi ke sini ya kan. Oh ya, ini buat teman-teman sekedar info aja kalau Bang Reswaldi ini sekarang udah punya channel YouTube sendiri nih. Nama channelnya apa Bang? Sidak Misteri yang bergerak di konten explore tempat-tempat angker yang dan punya sejarah misterinya. Nah, itu dia tadi. Jadi buat pasukan Lentera Malam nih yang suka banget nontonin explore ya kan ke tempat-tempat angker, langsung aja nih ke channel YouTube-nya Bang Valdi. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Dan gak cuma itu aja, di videonya si Bang Reswaldi nih, di uploadan lo yang pertama itu ya Bang ya, itu Bang Reswaldi nge-review mobil ambulansnya yang ada di dalamnya. Ya, sampai dalam-dalamnya. Sampai dalam-dalamnya. Jadi buat teman-teman nih yang penasaran dari kemarin bentukannya seperti apa sih dalamnya, nah langsung aja mampir ke YouTube-nya Bang Reswaldi nih. Nama YouTube-nya tadi yang disebutin Sidak Misteri. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Untuk IG-nya seperti biasa ya teman-teman udah pada tahu lah. Ada di @kopaldi. Dan jangan lupa mampir ke channel YouTube-nya sekali lagi. Oke, kita sekarang masuk ke ceritanya nih Bang. Jadi Bang Valdi bakal ceritain 3 kisah ya Bang kali ini ya. 3 kisah lagi saat Bang Valdi ini jadi supir jenazah nih. Karena ini banyak yang request nih Bang. Baik, jadi boleh gak kasih kisi-kisinya Bang? Ada 3. Yang pertama, halangan saya ketika membawa salah satu jenazah pengidap penyakit HIV/AIDS. Kedua, saya mau ceritain yang cerita tentang saya banyak aktivitas yang digangguin sepanjang perjalanan pulang, ya kan. Yang ketiga, itu yang saya dibuat kesasar waktu saya makamin ke TPU Pondok Rangon. Oke, itu tadi ya kisi-kisinya sedikit, dan gua harap buat teman-teman simak sampai habis karena biasanya Bang Valdi pada saat review cerita itu dia nambahin ceritanya lagi. Jadi teman-teman simak sampai habis dan ya udah tanpa basa-basi lagi, cerita horor dimulai. Jadi yang pertama gue mau cerita pengalaman gue. Waktu itu gue dapat kabar gue harus ngantar jenazah atau jemput jenazah. Gue yang dapat kabar sih jemput jenazah dulu ya. Jemput jenazah yang berada di salah satu gereja. Itu sekitar kalau nggak salah jam 10 pagi. Ngejemput di situ dan dibawa lagi ke rumah duka. Singkat cerita gue jam 10 itu gue sampai di gereja. Gue pikir bakalan udah selesai gitu ya. Yang gue tahu latar belakangnya yang jenazah ini, gue nggak kenal deket banget. Cuman gue tahu itu siapa gitu loh. Gue cuman tahu dia siapa. Semasa hidupnya ya dia penyalahgunaan narkoba terkena lah gitu kan. Dan dia meninggal dalam keadaan positif HIV. Waktu itu gue nyampe di sana jam 10, ternyata jenazah baru selesai acara prosesi semayangnya di gereja itu sekitar jam 11 siang. Gua bawa jenazah itu ke rumah duka. Sesampainya di rumah duka itu cuma 1 jam ya. Gua nggak ngeliat prosesi semayangnya.
dan lanjut berangkat ke tempat pemakaman. Seperti biasa, pemakaman paling dekat yaitu TPU Budi Dharma. Saat itu kondisi nggak hujan sih, dan yang gue tahu juga petinya si jenazah juga nggak dibolehin untuk dibuka selama pas ada di gereja pun gitu, karena ya mungkin ya gue juga nggak tahu ya tentang penyakit HIV itu seperti apalah, mungkin bisa menular ataupun apa. Sesampainya di Budi Dharma itu padahal dari kemarin pun nggak hujan ya, dari kemarin pun nggak hujan, dan gue itu memakamin jenazah itu ada di blok untuk Kristen ya, blok Kristen itu agak di belakang. Bisa dibilang itu kayaknya pertama kalinya gue bawa yang ke Budi Dharma, TPU Budi Dharma untuk blood Kristen. Saat itu gue kaget, jalanannya itu tidak bisa diakses sama sekali, nggak bisa diakses sama sekali jalanannya. Karena jalanannya itu bukan aspal ataupun paving block, bukan, tapi jalanannya itu tanah merah dan rata itu dengan air becek, nggak bisa dilaluin. Dan saat itu karena jarak dari jalan itu ke makam itu lumayan jauh lah, berapa puluh meter gitu, berapa ratus meter. Jadi gue paksa untuk masuk ke jalan itu, walaupun itu tanah merah bener-bener dalam sekali. Akhirnya nggak jauh, gue baru masuk dari situ, mobil ambulan gue nggak bisa jalan, stuck di situ setinggi bumper mobil gue, mobil ambulans gue, yaitu mobil Espas. Espas itu tinggi loh, itu kan Espas itu tinggi, itu segitu. Saat itu gue pasrah, pasrahnya gini, aduh ini gimana gitu kan. Gue mau turun tuh serasanya tuh males gitu loh, itu karena dalam sekali, gue ngerasa mobil gue tuh berat banget gitu, tanah merah semua gitu loh. Gue saat itu mencoba turun, pertama kali orang yang turun gue, dan keluarganya tuh saat itu belum ada yang mau ikut turun bantuin gue. Gue coba masukin batu bata atau batu-batu kerikil di situ untuk supaya ambulan gue itu tetap bisa jalan gitu loh. Tapi hasilnya nihil. Sampai hampir 2 jam cuma buat itu. Karena apa ya, sebagian keluarganya pun kayak pribadi gue ya, nalar gue, menurut gue dia itu agak takut juga ya memegang petinya gitu loh, memegang petinya buat diangkat gitu. Karena gue udah sempet saranin, udahlah ini nggak bisa jalan ambulans gue. Toh mau ditarik pun gimana, posisi gue tuh ada di depan kepalanya, mobil-mobil itu adanya di belakang. Udah turunin aja, tapi keluarga mendesak supaya coba lagi gitu kan. Dan akhirnya hampir 2 jam nggak ada perubahan, gue tetap stuck di situ, gue ngeblok di situ dengan ban itu ketutup rata, ban gue tuh ketutup sama tanah merah, bener-bener napak itu kayaknya, kondisi mesin tuh kayaknya napak banget sama tanah merah. Gue saat itu akhirnya nurunin jenazah, terpaksa harus ikut juga nurunin petinya ke pemakaman. Itu kita jalan itu dengan lumpur atau lumpur tanah merah itu sedengkul, gotong jenazah itu, peti itu ke pemakaman ke liang lahatnya. Selama gua ikut nganter jenazah itu ke pemakaman, dalam waktu ngangkat jenazah itu tuh bukan waktu sebentar. Dalam keadaan jalan di tanah merah yang ngeblok sedengkul itu bukan waktu sebentar. Itu tuh sulit, kita tuh sampai beberapa kali mau jatuh gitu kan. Saking beratnya tapakan kita itu melangkah itu berat sekali. Selama gua prosesi ngantar jenazah ke pemakaman, mobil gue itu posisinya ditarik, dibantu sama orang-orang itu ngebantu ngeluarin mobil gue. Karena gue bilang bagi tugas gue nurunin jenazah, tolong mobil dikeluarin gitu loh, mobil tolong dikeluarin. Akhirnya jenazah udah sampai di samping kuburan. 1 jam kemudian mobil gue udah nyampe juga di situ, udah keluar dari tanah merah itu. Dan ini yang bikin gue kaget ya, gue pun sebenarnya baru inget cerita ini pas mau berangkat ke sini lah. Gue baru ingat, ini salah satu gangguan yang menurut gue termasuk luar biasa juga, tapi gue baru ingat sekarang. Yang gue dengar saat gue ikut prosesi pemakaman, gue waktu itu gue sempat ikut prosesi pemakaman karena gue nggak balik ke ambulan, gue nggak langsung balik langsung ke ambulan. Gue ngikut prosesi pemakaman sampai selesai di situ. Gue ngikutin mereka pulang setelah pemakaman selesai. Gue benar-benar dapat kabar kalau misalkan ada yang melakukan ya tindakan gak senonoh lah bagi gue, itu di dalam ambulan gue saat lagi prosesi pemakaman jenazah itu.
gitu loh. Ada yang melakukan hal-hal yang nggak harusnya dilakukan di mobil gua gitu loh, tanpa sepengetahuan gua. Itu efeknya ke apa? Efeknya setelah gua pulang nyampe di masjid. Seperti biasa, karena itu kemarin ngeblok ya, gua pulang itu, gua cuci mobil itu ke steam. Mobil ambulan gua selesainya nyampe di masjid saat itu ya seperti biasa ya, gangguannya ada gangguan. Itu tapi lebih parah. Gangguannya itu dari pokoknya sekitar jam 1-an atau jam 1 atau setengah 2-an itu sampai jam 3. Sampai jam 3 di mobil ambulan gue itu papan gue yang buat tahanan keranda itu bunyi terus. Itu bunyi terus gitu loh. Sampai gue coba ngomong ke marbot gue itu, guru gue juga yang di masjid itu, tolong dong Mang, saya kan manggilnya Mamang ya, Mang tolong dong Mang, tuh ambulan bunyi-bunyi. Kenapa ambulannya? Ya biarin aja, paling mau bawa lagi. Itu sambil bercanda ngomong kayak gitu, biarin aja paling mau bawa lagi. Enggak Mang, itu nggak mau bawa lagi kayaknya. Saya ceritain, jadi tuh Mang, pas saya lagi nganterin jenazah itu mobil ngeblok. Mobil udah ngeblok, saya turunin jenazah itu ke pemakaman bareng-bareng. Saya nggak langsung balik ke mobil, dan di situ ada yang ada yang berbuat aneh-aneh di dalam mobil itu tanpa sepengetahuan saya gitu kan. Ah, lu yang bener lu, ya kan gitu. Iya gitu kan. Akhirnya sama ustadz gue dicoba gitu kan. Ustadz gue akhirnya sholat, dia selesai sholat 2 rakaat, dia bacain air. Saat itu bacain air di aqua 1 liter, pakai itu. Ambulan gue suruh cuci itu lagi. Tapi itu nggak sampai di situ. Itu tuh 3 hari suara itu masih ada. 3 hari suara itu masih ada. Suaranya tuh intens banget lah gitu. Di sekitar setengah 1-an itu tuh selalu ada itu nongol itu suara itu. Sampai kadang-kadang sesekali itu subuh pun masih terdengar. Di dekat masjid gue tuh kan ada tempat terapi. Itu tempat terapi itu bukanya jam 6 pagi tapi ngantrinya dari jam 2 gitu loh. Nah itu orang-orang yang suka lewat itu orang-orang lansia itu suka dengerin itu gitu loh kan. Suka dengerin itu. Itu belah jadi penyebabnya juga apa ya? Jadi penyebabnya juga ambulan gue tuh kadang-kadang nggak diterima juga di mana-mana gitu loh. Gue parkir di rumah ini itu dimarahin, jangan pindahin, ntar digangguin kayak kemarin gitu kan. Banyak lah, sampai ke rumah keluarga gue sendiri pun ya nggak nerima kalau misalkan ambulan gue tuh ada di situ gitu loh, parkir di situ gitu. Ya singkat cerita, yang melakukan hal-hal yang kayak gitu tuh masih termasuk keluarganya sendiri gitu loh. Memang dalam tanda kutip ya keluarganya itu termasuk, bukan gue nggak bilang mereka nggak bener ya, bukan mereka nggak bener, tapi masih termasuk kayak orang-orang dengan golongan keras lah, golongan keras terhadap orang gitu kan. Di dalam artian kata suka cari masalah gitu loh, suka cari masalah gitu. Dan dia pun nggak ngeliat sikonnya. Saat itu gue marah, tapi apa boleh buat, gue karena itu gue waktu itu taunya pun setelah selesai itu gitu loh, gue nggak ngeliat di situ. Ambulan gue itu memang sensitif, gue akuin ambulan gue itu memang sensitif, nggak bisa dipakai buat aneh-aneh gitu loh. Nah ini pernah kejadian juga, kenapa gue bilang ambulans gue sangat sensitif. Waktu gue pakai ambulans gue untuk servis beduk ke daerah Purwakarta, beduk masjid gue rusak dan gue harus servis itu karena nggak ada mobil lagi lah, beduk gue besar, yang paling cocok yaitu ambulans gitu kan, ambulans. Ternyata salah satu teman gue yang ikut di belakang gue itu, dia kencing di wastafelnya ambulans gue gitu loh. Dia kencing di situ karena dia udah nggak bisa nahan kencing, dia kencing di wastafel itu. Ini gue nggak bohong, gue di situ berlima kalau nggak salah ya, berlima. Dia kencing itu ambulan gue oleng. Nggak lama setelah dia kencing, ambulan gue oleng dan gue bener-bener hampir tabrakan sama bis, hampir begini sama bis. Itu di daerah Cikampek, gue ingat sekali. Setelah sampai di tempat beduk itu, dia baru ngaku, gue tadi sebelum mobil mau ketabrak sama bis, gue kencing di wastafel itu katanya. Ya gue otomatis marah, wah lu gimana sih, lu ngapain lu kencing kayak gitu. Jadi dari semua kejadian-kejadian itu
apa ya namanya kayak kita ya, kita pasti hidup tuh bersandingan sama makhluk yang nggak kasat mata ya, apalagi itu namanya mobil jenazah selalu bawa mayat ya, pasti banyak lah penunggunya di situ ya, walaupun kayak berasa mobil kok nggak numpang gitu loh, walaupun dia mau kencing is oke lah misalkan menurut gua, tapi kenapa nggak sih nggak numpang gitu loh, karena apa efeknya ya itu gua hampir kecelakaan ditabrak bis, mobil gua oleng banget. Ini cerita kedua gua waktu gua mau nganter jenazah ke daerah Serang, tapi dari Jakarta ya. Konon dia di Jakarta tuh sebatang kara, nggak punya keluarga. Dan aktivitasnya dia di Jakarta itu sebagai pemulung. Waktu itu gue didatengin itu sekitar jam 9 malam sama ketua RT-nya. Dan dia bilang mau berangkat di jam 2, sekitar jam 2 pagi. Jam 2 pagi mau diberangkatkan ke daerah Serang. Saat itu gue bilang, bukan sempet cekcok lah, maksudnya sempet banyak nego terkait biaya bensinnya lah ya, biaya bensinnya. Itu sempet terjadi nego, karena gue ngasih harga termasuk murah, karena gue bener-bener murni ya kayak apa ya buat ngebantu gitu kan. Gue udah tuh ngasih harga murah daripada yang lain, cuman buat biaya perawatan mobil gue doang, tapi tetap tidak disanggupin sama si pihak RT. Gitu loh, sama si pihak RT. Saat itu pihak RT-nya pun sudah pergi gitu loh, karena dia menurut dia kemahalan dan gue nggak bisa gitu loh. Dia pergi dan dia akhirnya balik lagi. 1 jam kemudian dia balik lagi. Menurut gue sih dia pergi nyari yang lain gitu ya. Dia pergi nyari ambulan yang lain, tapi dia balik lagi ke gue. Dan dia di situ mohon untuk tolonglah dikurangi dengan harga yang pantas gitu buat biaya bensinnya. Karena apa ya menurut gue pun di situ masih nggak pantas, karena untuk biaya bensinnya pun belum ketutup gitu loh, biaya bensinnya sama tolnya ataupun apanya gitu kan. Akhirnya oke, gue waktu itu telepon ke pengurus rukun kematian gue malah minta dikeluarin dana. Gue malah minta dikeluarin dana untuk nambahin biaya perjalanan gue ke sana. Singkat cerita waktu itu memang gue pas nyampe di lokasi, gue bawa akhirnya deal lah, gue bawa gitu loh. Dan nyampe di rumah duka ya si RT bilang lagi ternyata dari biaya bensin yang udah disepakati ternyata dikurangin lagi gitu loh, sekitar 20%. Tapi jenazah posisi udah masuk ke dalam mobil. Aduh, gue bilang gimana, kita udah sepakat begini, itu pun udah dibantu gitu kan, bla bla bla. Ya tapi kita gimana, dia juga nggak punya keluarga di sini ataupun apa gitu kan, dan dia itu di sini cuma mulung. Kita udah periksa lemarinya nggak ada duit lagi gitu kan, kita pun kas RT udah pakai gitu kan. Duh, gue ngomong kayak gini, udah Pak, ini saya terima kekurangannya, ya mudah-mudahan itu nanti biar saya ngituin, biar jadi pahala buat saya gitu kan. Gue ngomong kayak gitu ke Pak RT-nya. Udah mas terima kasih gitu kan. Singkat cerita tuh berangkat. Gue berangkat nyampe di Serang, ternyata nggak disangka-sangka gue pengurus RT-nya, semua orang yang ikut nganter itu, kalau nggak salah gue nganter itu sih rombongannya doang ya, ada 3 mobil. Itu nggak ada yang menyangka ternyata si almarhum, si jenazah di sana itu rumahnya terbilang mewah, terbilang bagus. Di situ pada kaget semua. Gue ngomong ini mau pindah ke Randa dong, karena pun gue malam, gue belum tidur, itu dari malam itu gue belum tidur gitu kan. Gue minta tolong dong, kalau bisa kan ini kan dari pindahin, gue mau pulang gitu kan, ke Randa gue kepake gak? Kalau misalkan ke Randa gue nggak kepake, gue mau pulang. Tapi kalau misalkan di sini nggak ada keranda ya gue tetap di sini gitu kan. Akhirnya ditanyain ke keluarganya, di sini ada keranda, gue pulang. Sama RT-nya pun merasa kayak apa ya kesel juga tuh si RT-nya gitu kan, kesel. Gue pulang dan gue karena belum tidur tuh ya pagi gitu kan, sempet mampir di namanya itu baru-barunya tenar Sop Duren, iya Sop Duren di daerah Serang itu, Sop Duren tuh baru tenarnya. Nah itu gue masuk parkir di situ, makan Sop Duren di situ gitu kan, makan Sop Duren di situ. Pas gue lagi makan Sop Duren, itu si satpam ngomong, nyamperin gue, mas ambulannya kenapa gitu kan, ngalangin jalan, apa ada mobil mau keluar. Memang gue karena pinggir jalan, tapi dalam arti kata masih lingkungan dari restoran itu. Enggak mas, enggak ngalangin jalan kok. Kenapa? Abis bawa mayat ya. Emang kenapa? Ambulannya ada suara. Itu sekitar jam 8 pagi. Suara apaan? Gue bilang gitu. Gue ketawa, tapi gue ketawa sambil makan soft drink tuh, gue ketawa gitu kan. Suara apaan gitu kan. Serius mas, jangan ketawa ya kan, memang ada suaranya gitu kan. Ya suara apa?
Itu suaranya kerandanya bunyi besi, suara besi di dalam gitu kan. Oh suara keranda, udah biarin aja, udah biasa gue bilang gitu. Enggak mas, dipindahin aja mas, soalnya itu dekat banget sama pos satpam media gitu kan, pos satpam media. Minta tolong dipindahin, katanya dia minta tolong banget. Tapi dalam artinya kata minta tolongnya ya bye-bye sih memang. Ya udah ini gue sebentar lagi selesai tanggung, gue bilang tunggu aja, gue sebentar lagi selesai. Makan, selesai makan, gue masuk itu ke dalam mobil. Memang gue dalam keadaan jalan lurus, itu mobil ambulan tuh bunyi-bunyi, memang di belakang tuh rame banget ya suaranya, kayak ada apalah, rame lah pokoknya tuh, dari suara keranda. Kalau jalannya berlobang mah masa bodoh, tapi ini bener-bener jalannya lurus, suara keranda bunyi-bunyi, trak deng gitu. Gue inget sekali. Tapi sama gue kan berdua pulang sama RT-nya gitu, si RT-nya ngomong, bang udah biasa bang kayak gini. Biasa sih, tapi biasanya ditinggalin. Gue bilang kalau pas lagi nggak dipakai tuh ada suara. Tapi ini baru pertama nih, gue bilang nih lagi dipakai. Tapi itu benar-benar berhentinya itu suara keranda itu berisik banget itu. Yang pas udah di tol lah, itu pas mau mendekati Jakarta gitu loh. Itu baru berhenti, benar-benar baru berhenti gitu. Ya kalau ditanya takut, ya gue takut sebenarnya bicara kayak gitu ya kan, ada suara-suara kayak gitu gue penakut, beneran penakut banget gitu. Cuman kalau gue misalkan makin larut sama suasana takut ya pasti makin bakal tambah jadi gitu, makin jadi gitu kan. Cuman gue mikir udah biasa aja, gue cuekin, bahasa kasar tuh gue cuekin, terus hilang dengan sendirinya gitu kan. Nah yang cerita ketiga gue ingat sekali, gue dulu pernah dibuat sampai salah jalan lah gitu. TPU Pondok Rangon, berangkat itu dikawal sama polisi, patwal motor 1. Sampainya keluar di tol Cibubur, waktu gue bawa jenazah itu beneran apa ya, menurut gue bukan pengalaman yang buruk bagi gue, enggak. Cuman gue rada-rada kayak pikir positif, bener-bener gue nggak mikir itu pengalaman buruk. Jadi itu agak lucu juga ya, si polisinya itu pun bilang gitu kan. Jadi gue tuh keluar itu dari tol itu iring-iringan pun, toh gue tahu pas polisi itu yang buka jalan itu salah jalan pun gue sebenarnya sadar gitu loh, gitu loh, salah belokan pun gue tahu gitu kan, kok dia lewat sini gitu loh kan. Sampai akhirnya satu jalan udah mentok, si polisi standarin motor gitu loh. Gue pikir udah nyampe, gue pun gak terlalu gitu kan, kok katanya TPU Pondok Rangon, gue pikirnya begitu. Tapi kok malah, gue bilang kok malah di sini, itu apa beda gitu ya kan, gue bilang gitu. Gue kayaknya hafal juga deh gue kayak gitu kan, ini bukan TPU Pondok Rangon. Jadi polisi itu standarin motor, dia duduk nyamping begini, nurunin kakinya. Gue pikir ngapain ya kan, gue buka pintu seperti biasa, maksudnya gue mau nurunin jenazah gitu loh, dan iring-iringannya pun di belakang banget. Tapi pas gue lagi turun dari pintu, gue muter lewat depan, gue mau buka pintu samping yang buat turun keluarga gitu loh. Nah pas gue mau buka pintu, kok berhenti di sini? Ada yang ngomong kayak begitu, salah satu pihak keluarga, kok berhenti di sini? Emang ini bukan makamnya? Dan gue baru iya mana makamnya gitu kan. Memang di depan itu udah bukan jalan buntu lah, memang jalannya udah kecil gitu loh, nggak bisa buat masuk mobil. Iya juga, makamnya mana, gue bilang gitu kan, makamnya mana. Nah gue ke polisi itu loh, gue samperin tuh polisi, dia ngomong gini, saya kayaknya perasaan hafal mati saya sama namanya TPU Pondok Rangon, kok bisa salah jalan ya gitu kan. Dia terus gimana pak? Ya mundur gitu kan, kenapa kok bisa kesini gitu kan, ngomong gitu kan. Itu kita mundur pun repot gitu, karena nggak bisa putar balik begini, jalannya cuma buat satu mobil gitu kan, ya paling motor bisa sampingnya gitu kan. Itu akhirnya mundur satu-satu, orang iring-iringannya banyak sekali gitu kan, mundur satu-satu gitu kan. Nggak berapa banyak itu mobil mundur, baru gue tahu dari salah satu keluarganya. Jadi sebelum si jenazah meninggal, si jenazah itu punya pesan, menurut si yang ngomong ke kita itu. Dia tuh punya nazar, dia itu pengen main ke tempat kecilnya dia, yaitu ternyata daerahnya di situ, yang tapi bagian depannya itu gitu loh, yang gang kecilnya itu nggak bisa kita masukin mobil itu tempat kecilnya dia. Gue bilang emang benar bu gitu kan, yang ngomong kan perempuan gitu kan, emang benar bu? Iya katanya, memang 2 hari sebelum meninggal tuh pengen banget dia katanya main ke tempat kecilnya dia gitu loh. Jadi kita tuh dibuat kesasar tuh ke arah tempat mainnya dia itu loh, di daerah situ juga gitu loh, dekat TPU Pondok Rangon gitu kan. Jadi si polisinya pantai tepuk jidat, wah gitu kan. Saya pikir saya yang bikin ulah kesasar. Nggak apa-apa pak, udah nggak usah dipermasalahin, udah mundur gitu kan, mundur. Tapi memang yang nggak ada dalam artinya kata kendala-kendala negatif ya dalam itu ya, karena bagi gue juga
jalannya pun lancar-lancar aja gitu. Kenapa ya? Seperti yang gue bilang di video gue sebelum-sebelumnya, terkadang ya gue sih bukan juga orang baik ya, gue juga masih sedikit melenceng banyak lah, nggak taat-taat banget. Tapi terkadang apa-apa gangguan yang pernah gue alamin selama gue bawa ambulans, ya terkadang gue sih suka kepikiran aja, tapi nggak sampai gue ungkapin, tapi suka kepikiran dalam hati gue tuh. Gue mikir kalau misalkan banyak gangguannya di jalan gitu kan, kayak gangguan yang negatifnya, kayak seperti video sebelumnya tuh gue kena macet sampai gue nggak ketemu jalan sama sekali, sampai gue maksain nabrak portal supaya gue keluar dari jalan itu supaya nembus macet. Itu kadang-kadang gue juga suka mikir gimana sih ya kan, ya semasa hidupnya gitu lah kan, seperti apa gitu loh, kok sampai ada halangannya segini banget gitu lah. Itulah yang gue suka mikir gitu. Tapi kadang mungkin ya kalau misalkan bilang ada gak yang baik, kalau ada yang nanya kan ya ada aja, pasti ada yang baik-baiknya tuh ada gitu kan. Cuman itu murni ya, itu cuma pikiran gue sendiri. Kalau misalkan gue ada gangguan di jalan, itu gue selalu mikirnya kayak begitu. Jadi itu aja cerita dari gue ya, kurang lebihnya gue mohon maaf, tapi apa yang gue ceritain di sini itu benar-benar real, murni dari yang gue alamin selama kurang lebih hampir 5 tahun gue di mobil jenazah. Gue bawa mobil jenazah itu ya, mudah-mudahan sedikit banyak itu bener lah yang gue ceritain. Tapi kalau misalkan gue kayak bilang itu namanya itu kejadian udah lama ya, tapi intinya sih yang gue ceritain itu bener, nggak ada yang, mudah-mudahan nggak ada yang gue lebih-lebihkan gitu loh. Dan mudah-mudahan kalau kurang ya mungkin iya kayak gitu ada kurangnya, karena itu kejadian udah sangat lama. Dan gue pun sekarang vakum dari mobil jenazah pun ya udah lumayan lama lah gue itu. Soalnya gue dari ambulan itu dari tahun 2009. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain lonceng ya. Oke, itu tadi cerita dari Mas Resvaldi. Mas, thank you banget nih udah datang lagi di Lentera Malam. Oke, ini sebelum gua tanya-tanya tentang cerita yang tadi lo ceritain, gue pengen tanya satu hal nih. Ini kan lu kurang lebih tadi lu bilang 5 tahun udah berkecimpung di supir jenazah. Nah itu menurut lu ada kesan-kesan nggak di mobil jenazah lu? Kayak seperti suka dukanya gitu. Jadi supir jenazah. Ya dari kemarin kan gue udah cerita banyak dukanya ya. Sukanya belum. Kalau banyak sukanya banyak, alhamdulillah ya. Rezekinya tuh ada aja. Nah, gue bisa bilang rezekinya tuh ada aja. Apalagi paling senang kalau keluar kota. Gue lebih suka kalau keluar kota tuh apa? Ya sekarang beli oleh-oleh. Itu belakang gue ganti. Berangkat bawa jenazah, pulang bawa oleh-oleh belakangnya. Ya, seriusan gue nggak bohong. Gue selalu bawa oleh-oleh. Tapi memang yang paling gue senang ketika gue bawa jenazah itu, ya pertama ya gue senang ketika gue bisa ngebantu orang gitu loh kan. Berarti pada saat lu beli oleh-oleh rada aneh sih. Lu bawa mobil supir ambulan, tapi lu beli oleh-oleh. Itu banyak gak pedagang-pedagang yang merasa awkward ya? Ada yang gini, gue inget sekali waktu gue pulang dari Tegal, yang waktu itu gue cerita, paling suka gue namanya telur asin. Gue paling suka telur asin. Gue parkir itu kan karena di pinggir jalan ya. Itu mbak-mbaknya langsung lari. Ya, fobia mungkin ya, fobia ngeliat ambulan gitu kan. Jadi gue cuma ketawa aja di depan etalasenya dia. Mbak mau dibeli gak mbak? Saya nggak mau, ambulan takut gitu kan. Ambulan takut ya kan. Akhirnya apa? Temennya yang keluar gitu kan. Itu mbaknya sampai keluar air mata ngomongnya gitu loh. Fobianya gitu kan. Memang kan ada lah beberapa orang yang kadang-kadang tuh nggak bisa ngelihat ambulan, dengar suara sirenenya pun langsung tutup kuping. Iya benar. Gitu. Gue punya teman kayak gitu. Dia nggak bisa dengar suara sirine. Ketika dia dengar suara sirine langsung tutup kuping. Karena bisa jadi dia juga fobia ngelihat jenazah mungkin ya. Makanya waktu kayak gua pernah sama kakak gua yang polisi, gua bawa jenazah, pulangnya pasti mampir ke rumah makan, ditraktir dia gitu kan, ditraktir dia ke rumah makan. Dia nanya, "Pak, ada apa, Pak?" Ya kan, biasa mau ngambil jenazah. Di mana, Pak? Di dalam ya kan gitu. Dia suka diledekin aja, itu kan suka ya namanya mobil nggak biasa gitu kan, masuk ke rumah makan masuk ke tempat oleh-oleh pasti jadi tanda tanya gitu kan, pasti orang-orang kayak wah banget gitu ya kan gitu kan. Bener-bener. Ngapain nih gitu kan, ngapain nih, selalu begitulah gitu. Oke, ini sekarang kita masuk ke ceritanya nih Bang. Untuk cerita lu yang pertama tadi lu sempet singgung kalau pada hari itu nggak hujan. Nah setahu lu kan juga deket ya rumahnya, deket
TPU itu ya? Ya, Kemarinnya juga nggak hujan Nggak atau hujan. semalamnya? nggak hujan. Mungkin ya sisa-sisaan beberapa hari yang lalu gitulah mungkin. Tapi kan kalau namanya tanah ngeblok ya juga hujan seminggu mungkin belum kering juga ya kalau tanah merah ya menurut gua itu gitu. Oh, sama ini yang tadi tuh gue penasaran, orang yang masuk ke mobil lu dan melakukan hal yang aneh gitu ya. Nah di sini gue bingung nih, hal yang anehnya bisa gak lu sih deskripsiin yang nggak terlalu detail gitu? Intinya bukan mesum ya. Hmm. Hal yang gak harusnya dilakukan tapi bukan mesum. Jangan mungkin tadi pas Iya, saya cerita mungkin mikirnya mesum kali ya, tapi bukan mesum. Tapi hal yang benar-benar nggak layak dilakuin itu dilakuin di ambulan gua gitu loh. Oh, oke. Intinya bukan hal mesum lah ya. Bukan. Karena kan mobil ambulans kan lu tahu sendiri. Iya, ya benar kan? ya. Itu Tadi luas mikirnya lah. ke situ ya, makin tadi mikirnya ke situ ya. Iya. Yang jelas melakukan hal yang nggak layak tapi itu bukan mesum, itu doang. Oh, Gua nggak bisa sebutin ya di sini gitu. iya, ya. iya, boleh. Pal, waktu keluarganya ya sampai nggak mau ngangkat petinya, itu apakah ada kemungkinan keluarganya itu juga nggak mau apa ya? Karena kan ini dia kena HIV ya. HIV AIDS. Menurut lo itu nggak? Gue sempat berpikir kayak apa ya, takut juga gitu loh, takut. Tapi itu lagi lah, gue punya prinsip ketika gue punya niat baik, ya kan, coba untuk hilangkan pikiran negatif tentang hal positif itu. Jadi gue kalau dibilang takut HIV AIDS yang gue tahu menular, sangat menular. Dan kalau misalkan dalam keadaan ngeblok kayak gitu semuanya sama-sama nggak mau ngangkat, gimana? Ya gue lillahi ta'ala aja ya kan. Gue bilang gue yakin niat gue baik. Gue ya mudah-mudahan gue yakin aja gue nggak bakal kena, itu doang. Iya, Gue nggak bakal kena. Ya alhamdulillah ya gitu kan. Sampai sekarang pun ya gue masih sehat-sehat aja. Gue nggak kena apa yang gue takutin gitu. Karena kita terkadang itu banyak kan ya kita kalah dengan pikiran negatif kita sendiri gitu loh. Ya. Karena mikirnya udah terlalu berlebihan ya. Gitu Padahal loh. Ekspektasinya kalau gitu realitanya nggak segitu iya banget betul. Kalau HIV itu yang apa ya? yang kita tahu. Kalau Tertularnya enggak ya, dari tapi kalau itu. AIDS kan mungkin katanya bisa juga sih. Nggak tahu loh kalau AIDS. Ya itu sih sepengetahuan gua ya, itu sepengetahuan gua lah. Karena gua juga masih awam dengan hal kayak gitu ya kan. Tapi mungkin kalau ada yang lebih tahu ya bisa ngasih tahu ke kita gitu ya kan. Ini kita masih awam juga berdua gitu loh. Jadi teman-teman yang mungkin lebih tahu bisa komen di bawah. Oke, selanjutnya nih Pak. Yang ngelakuin di mobil lo itu, yang ngelakuin hal aneh di mobil lo itu orang luar atau termasuk dari keluarganya, rombongan keluarganya? Ya termasuk rombongan keluarganya, entah dia keluarga dekat atau cuman temen ya nggak ada yang tahu gua. Tapi berani-berani. Aha, itulah. Itu kan karena tindakan kurang ajar ya. Banget. Sempat kesel sih, cuman mau gimana lagi, kondisinya gue tahu pas sudah mau pulang. Dan rombongan-rombongan yang lain pun udah bubar, banyak yang bubar gitu loh. Karena kan gue masih sempat ketika pemakaman selesai, gue itu sempat namanya ngecek ambulan gue dulu gitu kan. Karena blok semua, itu bagian bawah itu murni tanah merah semua gitu loh. Jadi gue sempat itu ya udah termasuk sepi lah gitu loh. Udah terbilang sepi. Gue hal kayak gini ya, selama gue di jenazah gue memang paling sering pulang itu biasanya lebih sering nunggu rombongan pulang juga. Pertama karena hal posisi ambulan gue tuh pasti kan paling depan, rombongan mobil di belakang gitu kan. Gue nggak bakal bisa mundur atau nggak bisa putar balik gitu. Jadi gue selalu nungguin rombongan bubar. Dan ini gue juga pernah terjadi di TPU, pokoknya lupa itu. Pokoknya TPU itu cuma kayak TPU-nya kecil, dan itu cuma ada satu jalan, keluar dan masuk, cuma bisa maju dan mundur. Udah cuma bisa satu, maju dan mundur. Saat itu yang bolehin masuk cuma ambulan dan 3 mobil doang, keluarga inti. Gue udah selesai pemakaman ceritanya, pada dikeluar semua. Dia udah keluar mundur karena gue gitu kan mundur. Ya udah gue markirin, gue asik markirin, ternyata pas gue mobil gue sendiri, mobil gue nggak bisa nyala. Dan nggak ada yang nolong dong. Ada yang nolong. Itu sedih banget lah gitu kan. Gue di tengah-tengah kuburan, kanan kiri kuburan, udah nggak bisa kemana-mana. Itu sore. Duh, ini mobil gue nggak bisa di starter itu nggak bisa gitu ya kan. Waduh, gue bilang nggak bisa nyala, gue harus butuh dorong gitu kan.
gue cek semuanya. Gue sempet ngecek sepengetahuan gue yang bisa gue cek lah, dengan ilmu gue yang seadanya gue cek. Waduh, nggak bisa nyala juga, hampir sejam. Akhirnya gue keluar ke pos satpam. Gue keluar ke pos satpam. Pak, minta tolong pak. Tolong apa mas? Tolong dong dorongin mobil ambulan ya. Iya pak, ambulans saya mogok. Pantesan dilihat dia nggak keluar mobilnya, katanya gitu ya kan gitu loh. Kok udah pada keluar semua, ini mobil nggak keluar, apa saya nggak ngeliat mobil ambulannya keluar? Iya pak, mogok. Akhirnya didorong gua dari dalam area pemakaman, dorong keluar, itu di jalanan baru nyala, didorong bisa nyala. Itu makanya gitu. Makanya itu termasuk juga tuh ya, salah satu dukanya tuh ya. Dukanya pernah ditinggalin pas gua ketiduran capek. Ditinggal? Iya. Kalau nggak salah apa ya, di part sebelumnya gue pernah ngomong gak sih? Gue ceritanya pernah ditinggalin, nggak ketahuan karena gue tidur di tempat kerandanya, dekat kerandanya, tempat nunggu orang-orang yang bagian belakang itu, gue tidur di situ. Gitu loh. Jadi gue ketinggalan itu, gue bangun pas azan maghrib. Bukan azan sih, pengajian mau maghrib itu. Pengajian mau maghrib ya. Itu udah agak gelap gitu. Yang sebelum maghrib, apa yang sesudah? Udah mau maghrib. Iya. Pengajian pas mau maghrib itu. Biasanya pemanasan buat maghrib. Kaget bangun itu nggak ada orang, itu kagetnya bukan main itu. Nggak ada orang lagi sama sekali, gue di tengah-tengah kuburan sendiri. Kalau itu mah tahuan, yang sebelumnya gue cuma mogok doang gitu. Iya. Oke, kita lanjut ya Val ya. Di pertanyaan cerita lo yang kedua ini. Di cerita lo yang kedua itu kan tadi lo sempet ngalamin oleng ya. Oh iya. Oke. Pada saat temen lu itu kencing di Westafel ya? Buang air kecil di Westafel. Nah, buat teman-teman nih yang belum tahu tempat Westafelnya itu ada di videonya Valdi. Jadi teman-teman langsung aja mampir ke channel YouTube-nya Valdi. Namanya Sidak Misteri. Iya. Abis dari sini, abis selesai ini langsung aja mampir. Dan subscribe jangan lupa ya Val ya. Subscribe. Nah, itu temen lu itu dia nggak tahu atau bodoh atau memang kebelet sih? Kebelet. Dan dia berpikir karena wastafel itu ada airnya gitu kan, bisa cebok juga di situ sekalian aja, dan itu enggak, penampungannya kan langsung ke jalanan gitu loh. Langsung buang ke jalanan gitu kan. Kencing aja seenaknya. Itu tanpa sepetang. Enggak tahu lah, itu kan di bagian belakang, gue juga enggak nge. Dan apa ya, teman-teman gue bahasa sekarang mah ambiar ya gitu kan. Namanya teman-teman itu ya yang di belakangnya lari nyanyi-nyanyi, ketawa-ketawa gitu kan, bercanda segala macam ya kan. Masuk ambulan gitu, jalan ke Purwakarta kan, bagi dia wah gitu kan gitu. Weh gila lu, jangan jadi mayat lu gitu, bercandanya seperti itu gitu kan. Gua ada. Tapi pas gua itu kaget, mobil gua itu tiba-tiba oleng kayak lepas kendali aja gitu. Emang gua ngalamin kayak gitu tuh bukan cuma sekali dua kali lah. Beberapa kali gua pernah ngalamin oleng kayak gitu, tiba-tiba lepas kendali, dan itu gua mau hampir ditabrak sama bis sebelah kiri gua. Itu temen lo yang ngencingin Westafel lo? Dia nggak apa-apa, nggak kena gangguan apa-apa. Cuman dia kayak merasa bersalah, dia merasa tahu kesalahannya dia gitu kan. Lagi itu kencing ngapain di situ, itu kan lu tinggal ngomong aja, kita bisa berhenti di rest area gitu loh. Iya, dia ketakutan sendiri, pucat. Akhirnya selama perjalanan pulang itu kagak ada yang aneh-aneh, diem aja semuanya gitu. Karena tadi kan udah gue bilang jangan aneh-aneh, ambulan gue tuh sensitif, dan ini namanya mobil jenazah, kita tuh ini tuh kerjanya bawa mayat terus, yang pasti ada penunggunya, lu kencing gak numpang-numpang, mentang-mentang di dalam mobil gitu kan gitu. Dikira mobil keluarga ya, bisa bercanda-bercanda. Iya, bisa mobil keluarga. Oke, ini untuk cerita yang terakhir, yang ketiga Val, dan ini mungkin jadi pertanyaan yang terakhir. Ini kan si jenazah ini ternyata ada pesan. Itu lewat ibunya ya? Nggak tahu itu siapanya lah. Oh, lu belum tahu. Belum tahu juga orang bentukannya, istilah kata yang meninggal siapapun gue juga nggak tahu gitu loh kan, karena memang orang luar gitu loh kan. Dan itu dia nitip pesan mau main ke tempat kecilnya. Iya. Itu kalau boleh tahu pada saat lu menjemput jenazahnya itu memang nggak terlalu jauh juga dari tempat kecilnya? Enggak. Jauh dari Jakarta, Bang. Jauh dari Jakarta? Enggak, kan dari Jakarta bawanya. Kan iya. Terus makamnya itu di daerah Pondok Rangon, Cibubur. Berarti dia dulu kecilnya di situ. Benar kecilnya di situ. Karena gue masih mikir kok bisa. Ya, dia jadi di situ. Sempat kecilnya di situ. Dan ada beberapa keluarga ya tinggal di situ lah, daerah-daerah situ. Makanya maunya dimakamin di situ.
gitu gitu kan. Itu mungkin bukan ya termasuk pesan yang menyeramkan, cuman enggak yang lebih kagak horor banget ya lah ya. Iya, nggak horor. Gua kalau misalkan bicara horor apa ya, kalau ada orang juga itu masih dekat gua, masih daerah gua tapi beda RT, beda RW lah. Beda RT, beda RW. Waktu sebelum dia meninggal, dia minta pesan buat semua peliharaan-peliharaannya dia itu gitu loh, barang-barang pusakanya dia itu dilepasin karena yang gua tahu dia seorang ya bisa dibilang lah kalau dukun lah bahasa sekarang gitu gitu loh. Ada pesannya minta tolong dikeluarin tapi belum sempat gitu loh. Ya kejadiannya sama aja kayak misalkan pas dia meninggal, bahkan tetangga-tetangganya pun dengar gangguan-gangguan dari rumahnya dia itu pun kedengaran ke tetangga-tetangga kanan kirinya gitu loh. Atau bisa jadi itu kan yang dimaksud peliharaannya itu mencari Tuan baru. ya. Tuan baru, karena kalau kayak gitu nggak kerawat ya Iya. begitu jadinya itu. Wah, itu ngeri banget. Apalagi kalau misalkan tahu-tahu dia malah nemplok di tetangganya. Iya bisa jadi itu. Iya. Setan tuh paling seneng sama tempat-tempat kosong. Iya bener-bener. Ya udah, mungkin untuk cerita hari ini cukup Val. Jadi buat temen-temen nih, si Bang Valdi ini udah punya channel YouTube. Channel YouTube-nya itu konten apa? Explore. Konten Explore ya? Iya. Nama channelnya Val. Jadi sekarang saya udah punya channel YouTube sendiri, yaitu nama channelnya Sidak Misteri. Ya kan, jangan lupa follow Instagramnya dan jangan lupa subscribe di channel YouTube Sidak Misteri karena kita kontennya bakal explore tempat-tempat angker, tempat-tempat yang punya sejarah misteri sendiri. Gitu. Oke itu. Jadi juga buat pasukan Lentera Malam nih yang punya apa ya namanya? Punya rekomendasi tempat yang angker itu bisa langsung aja DM ke channelnya Sidak Misteri atau ke Instagram saya. Karena dan bagi nanti banyak yang nanya dari kemarin kan ya, banyak yang nanya tentang mau lihat dong ambulannya atau shoot di ambulannya. Tapi memang kita tadi rencana mau shoot di ambulan tapi kondisinya nggak bagus, cuacanya hujan. Lagi hujan. Jadi kalau mau lihat reviewnya ambulan, saya udah upload video review ambulan saya ada di channel Sidak Misteri. Nanti boleh lihat di situ bentukannya seperti apa yang saya bilang biar bisa tergambarkan. Iya betul. Tadi udah sempat kita singgung juga tuh ya di sela-sela pertanyaan tuh betul. Ya. Nah jadi buat teman-teman yang penasaran nih gimana sih bentukannya dalamannya mobilnya si Valdi, ya teman-teman langsung aja ke channelnya si Bang Valdi. Oke. Bang Valdi sekali lagi thank you udah mampir lagi di Lentera Malam. Kapan-kapan main lagi lah kita. Dan kita insya Allah kita jadiin lah syuting di depan ambulan ya. Siap. Oke, ya udah. Mungkin cukup untuk hari ini. Gua Jamal dan Resvaldi dari Lentera Malam. Bye.